Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansah dengan NIM C1B019-068 dari kelas R02. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit penyebab dari timbulnya utang pajak, kemudian mekanisme penagihan pajak dan hapusnya hutang pajak. Yang pertama, timbulnya hutang pajak. Penyebab timbulnya utang pajak. Meski belum ada peraturan yang menjelaskan tentang timbulnya utang pajak, para praktisi saat ini menggunakan dua teori atau dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak. Yang pertama, ajaran formil. Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus atau pegawai pajak yang membantu pajak atau subjek dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini terjadi jika pemungutan pajak dilakukan dengan official assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak di mana jumlah pajak harus dibayar dan dihitung oleh fiskus. Kemudian fiskus akan mengirimkan surat pemberitahuan terkait jumlah yang harus dibayarkan kepada wajib pajak. Yang kedua, ajaran material utang pajak. Utang pajak timbul karena undang-undang dan karena ada sebab yang mengakibatkan seseorang atau suatu pihak dikenakan pajak. Sebab-sebab yang membuat seseorang memiliki utang pajak diantaranya yaitu mendirikan bangunan, melakukan kegiatan impor atau ekspor, serta berpergian ke luar negeri. Keadaan yaitu memiliki tanah atau bumi dan bangunan, memperoleh penghasilan, serta memiliki kendaraan bermotor. Peristiwa atau kejadian yaitu mendapat hadiah undian. Jadi sampai saat ini para praktisi menggunakan dua ajaran ini untuk menilai munculnya utang pajak pada wajib pajak. Selanjutnya, mekanisme penagihan pajak. Kegiatan penagihan pajak dilakukan oleh bagian penagihan atau seksi penagihan di kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. Penagihan pajak adalah tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh fiskus atau juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh hutang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Prosedur penagihan dengan surat paksa merupakan cara penagihan yang terakhir di mana fiskus melalui juru sita pajak negara menyampaikan atau memberikan surat paksa, melakukan penyitaan dan melakukan pelelangan melalui kantor lelang negara terhadap barang milik wajib pajak. Penagihan dengan surat paksa ini dikenal dengan penagihan yang keras dalam rangka melakukan law enforcement di bidang perpajakan. Namun langkah ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh fiskus apabila tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan. Dalam pelaksanaan penagihan aktif tersebut dapat dilakukan dengan 4 tahap, yaitu yang pertama surat teguran, surat paksa, surat penyitaan, dan lelang. Yang terakhir selanjutnya penghapusan atau hilangnya utang pajak. Penghapusan utang pajak Anda tidak perlu khawatir jika memiliki utang pajak, karena Anda dapat menghapusnya dengan beberapa cara yang telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Ada 5 cara untuk menghapus utang pajak. Pertama, pembayaran. Cara pertama menghapus utang pajak adalah dengan membayarnya pada negara. Pembayarannya secara luas dalam bentuk sejumlah uang oleh wajib pajak ke kas negara. Dalam hal ini, wajib pajak dapat membayarnya sendiri atau menuasaikan pada pihak lain selama pihak tersebut bertindak atas nama wajib pajak yang memiliki utang pajak. Selain itu, pembayaran ini perlu menggunakan mata uang yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini adalah rupiah. Yang kedua, kompensasi. Kompensasi dapat dilakukan jika wajib pajak memiliki kelebihan dalam membayar pajak sehingga dapat digunakan untuk membayar utang pajak. Kelebihan bayar pajak sendiri dapat terjadi karena berbagai hal, seperti perubahan undang-undang pajak, kekeliruan pembayaran, adanya pembayaran pengurangan, dan sebagainya.
Karena itu, kelebihan pajak ini dapat dikreditkan. Wajib pajak dapat menghapus utang pajak menggunakan cara ini dengan syarat ia wajib mengajukan sendiri kepada pejabat pajak. Selain itu, wajib pajak tidak bisa mengkompensasikan utang pajak dengan utang biasa karena berbeda konteks. Yang ketiga, kadaluarsa. Kadaluarsa di sini adalah kadaluarsa penagihan. Hak untuk menagih pajak kadaluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun, terhitung sejak tanggal terutang pajak atau berakhirnya masa pajak. Bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan, kadaluarsa penagihan pajak dapat dicegah dengan melakukan penagihan, teguran, dan pengakhiran dengan mengajukan permohonan keberatan atau penanggungan. Yang keempat, pembebasan. Alternatif lain untuk menghapus utang pajak adalah dengan cara pembebasan. Namun, pembebasan di sini pada umumnya bukan berarti menghilangkan pokok utang pajak, meniadakan sanksi administratif terkait utang pajak. Tetapi utang pajak dapat berakhir dengan pembebasan karena cara ini merupakan sarana hukum pajak untuk melepaskan tanggung jawab wajib pajak berupa membayar pajak. Yang kelima, peniadaan penghapusan utang pajak mirip dengan cara pembebasan. Perbedaannya, cara penghapusan diberikan karena keadaan keuangan wajib pajak. Penghapusan juga merupakan cara untuk mengakhiri utang pajak. Namun, hanya dengan alasan tertentu seperti wajib pajak terkena musibah atau karena dasar penetapannya tidak benar. Ketika utang pajak telah dihapus, perikatan pajak akan berakhir sehingga wajib pajak tidak lagi memiliki kewajiban membayar pajak yang terutang. Kesimpulan, hukum pajak berperan sebagai sumber bahan pertimbangan dalam menerapkan kebijakan-kebijakan pajak yang dapat digunakan sebagai alat pengatur keadaan sosial maupun ekonomi, serta untuk mencapai tujuan berlainan. Kebijakan-kebijakan lainnya juga meliputi timbul dan hapusnya utang pajak. Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak. Yang pertama, ajaran formil. Utang pajak timbul karena dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Ajaran ini ditetapkan pada Official Assessment System. Yang kedua, ajaran material. Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena sesuatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini ditetapkan pada Self-Assessment System. Penagihan pajak berdasarkan surat paksa dengan 4 tahap pelaksanaannya berupa surat teguran, surat paksa, penyitaan, lelang. Hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal. Pertama dengan pembayaran dengan cair lain, kompensasi, kadaluarsa, pembebasan, dan penghapusan. Sekian presentasi singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.